Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kulon Progo 1 hari ini akan mempresentasikan terkait hasil studio rencana wilayah kami. Anggota studio kami adalah Zakaria, Ahmad, Dewi Fatifah, Nuri Indah, saya Adrian, dan Salsabila. Berikut adalah data isi presentasi kami hari ini, yang akan saya mulai dari inventarisasi hasil masukan dari Bapeda kami beberapa bulan lalu. Masukan yang kami dapatkan terkait aspek ekonomi mencakup sektor kelautan dan perikanan, sektor informal, pertambangan pasir besi, potensi wisata, kemiskinan, KSPN Borobudur, serta penataan ruang yang kompak. Sementara untuk aspek sosial, kami mendapat masukan terkait kualitas SDM, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu untuk aspek fisik wilayah, kami mendapat masukan terkait daya dukung dan tampung lingkungan, serta optimalisasi cadangan SDA. Untuk aspek pola ruang, kami mendapatkan masukan terkait fungsi agraris dan penggunaan lahan. Sementara untuk aspek struktur ruang, masukan yang kami dapatkan terkait KPBU dalam pemecah ombak, perbaikan RT/RW kabupaten, peningkatan sarana dan prasarana transportasi, serta peningkatan status terminal kota. Berikut adalah konsep pengembangan dan penataan wilayah. Dalam ini kami telah mengembangkan beberapa konsep, yaitu seperti industri agropolitan, industri metropolitan, dan lain-lain. Dari konsep-konsep tersebut, kami menyusun 3 alternatif elaborasi, yaitu Ecological Tourism Development, Compact Agricultural City, Sustainable Mobility City. Dari 3 alternatif tersebut, kami susun berdasarkan kriteria-kriteria di samping, dan berdasarkan analytical hierarchy proses, kami memilih Compact Agricultural City sebagai konsep pengembangan wilayah. Rencana pembangunan jangka panjang. Berikut kerangka berpikirnya. Pertama-tama kami melakukan analisis pohon masalah yang kemudian kami konversi menjadi analisis pohon tujuan, dan kemudian analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi upaya penyelesaian masalah. Kemudian kami juga melakukan analisis pohon masalah yang digunakan untuk mengidentifikasi upaya pemanfaatan potensi. Dan kami juga menggunakan pertimbangan konsep pengembangan wilayah yang telah kami lakukan sebelumnya dan juga RPJPD Provinsi DIY. Kemudian dari 4 hal tersebut kami gunakan untuk menyusun visi dan misi, di mana penyusunan visi ini didasari oleh masalah utama dan penyusunan misi didasari oleh masalah-masalah pokok yang ada di analisis pohon masalah tadi. Berikut hasil dari analisis pohon masalah yang telah kami lakukan, yaitu menunjukkan bahwa masalah utama di Kabupaten Kulon Progo adalah angka kemiskinan yang semakin tinggi dan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif moderat. Kemudian kami konversi menjadi analisis pohon tujuan, yaitu tujuan utamanya untuk menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif merata. Kemudian ini untuk hasil dari analisis potensi. Secara garis besar, Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi energi baru terbarukan, penyangga pangan regional, industri pengolahan, dan pariwisata. Kemudian ini hasil dari visi dan misi yang telah kami susun. Untuk visinya adalah terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera melalui pengembangan agrikultural industri yang terpadu, unggul, dan berdaya saing. Dari visi tersebut ada 4 poin yang menjadi fokus, yaitu masyarakat yang sejahtera, agri-industri yang terpadu, unggul, dan berdaya saing. Kemudian untuk misi yang telah kami susun ada 6, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, menciptakan sistem perekonomian terintegrasi melalui pemanfaatan komoditas lokal, meningkatkan daya saing perekonomian melalui pengembangan sektor unggulan, menjaga kelestarian lingkungan dengan pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan wilayah dan masyarakat yang tangguh bencana. Berikut penjabaran penyusunan visi yang mana tadi didasari oleh masalah utama, yaitu ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Lalu ini pokok-pokok misi dan penjelasannya. Lalu ada penjabaran penyusunan misi yang mana tadi didasari oleh masalah-masalah pokok, dan ini untuk misi dan penjelasan misinya. Kemudian ini adalah sasaran pokok dan indikator dari masing-masing misi untuk tahun 2021, 2026, 2031, 2036, dan 2041. Dan berikut grafik indikator capaian RPJPD yang terdiri dari capaian, proyeksi bisnis as usual, dan target. Dan berikut adalah arah kebijakan berdasarkan setiap misinya dan periodenya. Selanjutnya rencana tata ruang wilayah.
dengan kerangka berpikir sebagai berikut. Tujuan penataan ruang kami adalah terwujudnya ruang wilayah yang tangguh, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kabupaten Kulon Progo sebagai basis komoditas agrikultur yang didukung dengan industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan tahun 2041. Kebijakan penataan ruang yang pertama adalah pengembangan kawasan agrikultur, kemudian peningkatan konservasi lahan pertanian, pengembangan kawasan industri dan kawasan pariwisata, pengelolaan kawasan pertambangan, pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan memperhatikan upaya mitigasi bencana, kemudian pengoptimalan kawasan budidaya yang bersinergi dengan kelestarian ekosistem, pengendalian fungsi kawasan lindung, dan terakhir pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis nasional. Selanjutnya, strategi penataan ruang untuk pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian adalah pemanfaatan lahan yang berfokus pada komoditas pertanian unggulan hingga mengembangkan LP2B. Strategi selanjutnya untuk pengoptimalan kawasan budidaya adalah mengembangkan kawasan budidaya hingga melestarikan ekosistem kawasan budidaya. Strategi dalam peningkatan kawasan pariwisata adalah dengan mengoptimalkan potensi pariwisata alam dan budaya hingga mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Strategi dalam pengelolaan kawasan pertambangan adalah memanfaatkan potensi pertambangan sesuai dengan kaidah yang ada, hingga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan. Strategi pengembangan kawasan agrikultur adalah dengan mengembangkan komoditas unggulan dari sektor agrikultur dan mengendalikan alih fungsi lahan agrikultur melalui upaya perlindungan serta revitalisasi kawasan. Strategi pengembangan kawasan industri adalah dengan menetapkan kawasan industri yang strategis pada lahan peruntukannya hingga melakukan pengawasan berkala terhadap kesesuaian kegiatan industri dengan rencana tata ruang. Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung adalah dengan melaksanakan pengawasan dan pemantauan kawasan konservasi hingga mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami. Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis adalah dengan meningkatkan fungsi dan peran kawasan strategis ekonomi hingga meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis serta daya dukung lingkungan. Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan memperhatikan upaya mitigasi bencana adalah dengan mengembangkan bandar udara yang terintegrasi dengan sistem kereta apian dan jalan hingga membangun sistem transportasi massal sebagai moda utama transportasi. Berdasarkan rencana pola ruang wilayah. Rangka berpikir. Berikut adalah rangka berpikir dalam penyusunan rencana pola ruang. Evaluasi pola ruang existing. Setelah membandingkan dengan peta kesesuaian lahan, diketahui bahwa kesesuaian pola ruang existing mencapai 66%. Alternatif rencana pola ruang 1. Berikut adalah peta ruang business as usual dengan mempertimbangkan nilai moneter, perkembangan kawasan bandara, perkotaan, dan area industri. Alternatif rencana pola ruang 2. Itu adalah peta pola ruang intervensi moderat dengan mempertimbangkan sektor unggulan dan pembatasan pembangunan pemukiman pada area lindung. Pemilihan rencana pola ruang. Berikut adalah matriks pemilihan rencana pola ruang dan menggunakan metode AKP dan didapatkan alternatif 2 sebagai rencana terpilih. Selanjutnya, pentahapan rencana pola ruang. Berikut adalah peta pentahapan rencana pola ruang. Berikut adalah perubahan luasan tiap tahap rencana pola ruang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana struktur ruang wilayah. Tahapan pertamanya yaitu mengevaluasi struktur ruang existing dan juga mengevaluasi dokumen struktur ruang rencana sehingga dihasilkan 3 alternatif yang kemudian dipilih berdasarkan kriteria yang disusun dengan pertimbangan rencana penataan ruang. Berikut merupakan struktur ruang existing. Selanjutnya, pada analisis pertama yaitu aksesibilitas, dapat disimpulkan bahwa pada bagian utara aksesibilitas untuk menjangkau fasilitas masih rendah. Sedangkan pada analisis interaksi yang dapat disimpulkan bahwa mayoritas interaksi antar simpul juga masih rendah. Namun pada analisis mobilitas, secara umum mobilitas antar simpul sudah tergolong baik. Selanjutnya, pada analisis konektivitas, khususnya di indeks beta, sudah memiliki nilai yang baik dari segi jaringan penghubung dari titik simpul. Namun, pada indeks gamma, belum memiliki nilai yang baik dari segi potensi jaringan dan juga pada indeks alfa juga belum memiliki nilai yang baik dari segi potensi jaringan tertutup. Berikut merupakan rencana struktur ruang DIY. Alternatif pertama, dengan konsep growth pole, memiliki kelebihan, terdapat satu pusat pertumbuhan sehingga pelayanan lebih terintegrasi, namun rawan terjadi ketimpangan yang semakin lebar pada pelayanan wilayah. Berikut merupakan petanya. Alternatif kedua, dengan konsep multiple nuclei, kelebihannya dapat mendukung pemerataan karena pertumbuhan tidak di satu titik saja, namun rawan terjadi pembangunan yang tidak terintegrasi. Berikut merupakan petanya.
Dan selanjutnya, konsep sektoral, di mana kelebihannya yaitu jalur transportasi terintegrasi dan menjangkau daerah yang jauh dari pusat kota, namun sangat bergantung pada pola jalan dan hanya dapat digunakan pada wilayah tertentu. Berikut merupakan petanya. Dan berikut merupakan tahapan pemilihan rencana struktur ruang yang menggunakan metode AHP dengan kriteria sebagai berikut dan memberikan kesimpulan bahwa alternatif kedua yang terpilih. Berikut merupakan pentahapan rencana struktur ruang secara detail pada setiap kecamatannya. Dan ini merupakan peta pertahapan rencana struktur ruang. Selanjutnya adalah arah pemanfaatan ruang atau indikasi program. Penyusunan indikasi program kami lakukan dengan cara integrasi dan sinkronisasi antara rencana pembangunan dan rencana struktur serta pola ruang. Selain itu, kami juga mempertimbangkan beberapa aspek kewilayahan seperti kondisi sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Program-program yang dituangkan dalam bab ini merupakan bentuk upaya perwujudan dari rencana struktur dan pola ruang yang dilakukan pentahapan sesuai urgensinya masing-masing. Di antaranya, 1. Perwujudan struktur ruang yang berisi program pengembangan simpul-simpul kegiatan, baik itu berupa kawasan industri maupun kawasan pemerintahan, serta program pengembangan jaringan prasarana seperti jaringan transportasi publik, jaringan jalan, jaringan energi, jaringan persampahan, jaringan air limbah, serta jaringan air bersih. 2. Perwujudan pola ruang yang berisi kegiatan konservasi kawasan suaka alam dan konservasi kawasan sepadan, serta kegiatan penggunaan kawasan hutan produksi, kawasan permukiman, kawasan pertanian lahan basah atau lahan kering, dan kawasan industri. Selanjutnya adalah ketentuan pengendalian ruang dan peraturan zonasi. Ketentuan pengendalian ruang dan peraturan zonasi kami susun berdasarkan kondisi kewilayahan Kabupaten Kulon Progo, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah, dan peraturan pemerintah terkait dengan pengendalian penggunaan lahan. Peraturan yang tertuang merupakan bentuk upaya pengendalian ruang dari perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Berisikan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan yang tidak diperbolehkan, ketentuan dan sarana dan prasarana, serta ketentuan khusus pada komponen-komponen rencana penataan ruang seperti simpul dan jaringan prasarana, serta kawasan lindung, suaka alam, sempadan, hutan produksi, permukiman, pertanian, dan kawasan industri. Dalam bab ini juga terdapat ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi sebagai upaya serius dalam pencegahan melencengnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana penataan ruang. Berikut adalah program prioritas Kabupaten Kulon Progo yang telah kami susun. Pertama akan saya mulai, yaitu pengembangan kawasan industri Kalibawang menggunakan konsep green industry, di mana kawasan industri tersebut akan memudahkan dan mendorong segala kegiatan industri wilayah. Selain itu, Kabupaten Progo juga memiliki letak yang strategis dan dapat menghubungkan kegiatan ekonomi di Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten juga memiliki keunggulan di berbagai bidang, yang potensinya sudah termanfaatkan sebagiannya dan dapat dilihat dalam perubahan struktur ekonomi Kabupaten, di mana sektor industri pengolahan mendapatkan kenaikan signifikan sejak tahun 2015 hingga 2019. Namun, pengembangan kawasan industri harus tetap berhati-hati karena Kulon Progo masih banyak memiliki lingkungan hijau, sehingga terdapat urgensi untuk pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan. Program ini dipilih untuk mengantisipasi pengembangan potensi Kulon Progo, karena sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah dan misi pembangunan wilayah. Lokasi kawasan industri terletak di Kecamatan Kalibawang karena lokasinya strategis dan sesuai. Tujuan program ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dan akan meningkatkan sahabat tenaga kerja, sehingga menghasilkan peningkatan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah kerangka berpikir di mana berbagai potensi Kulon Progo dipadukan dengan konsep green industry untuk menghasilkan pembangunan kawasan industri. Program ini akan disusun menggunakan konsep green industry, yaitu industri berwawasan lingkungan yang menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan. Konsep ini dinilai sejalan dengan keseluruhan program-program lain di Kabupaten Kulon Progo. Presiden yang saya dapatkan adalah Surya Cipta City of Industry di Karawang, Jawa Barat, yang merupakan contoh kawasan industri yang sudah ramah lingkungan dan berstandar internasional. Program pengembangan ini akan dimulai dari pengurusan regulasi dan AMDAL yang sangat penting untuk kawasan green industry. Lalu akan disusun master plan yang mencakup hal-hal sebagai berikut
dan diintegrasikan konsep green industry ke dalamnya. Pembebasan lahan dan penyusunan DED akan dilakukan setelah penyusunan master plan. Kawasan ini juga akan memiliki sarana prasarana dan fasilitas pendukung sebagai berikut, dan juga beberapa fasilitas untuk mendukung konsep green industry seperti RTH. Lalu dalam pemasaran kawasan, sangat penting untuk mengedepankan konsep green industry sebagai identitas wilayah. Berikut adalah project life cycle, di mana dimulai dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian. Berikut adalah kerangka kerja logis program, di mana segala program ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan industri yang ramah lingkungan di Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah tahapan program di mana program ini dilaksanakan sedalam 20 tahun dan dibagi dalam 4 tahap sebagai berikut. Berikut adalah pembiayaan program, di mana kebanyakan biaya adalah untuk pembebasan lahan di Kecamatan Kalibawang. Lalu, ini adalah analisis manfaat. Dan dari analisis ini didapatkan bahwa program ini dinilai sudah positif dan dapat menghasilkan manfaat bagi Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah visualisasi program peta rencana kawasan industri di Kecamatan Kalibawang. Program selanjutnya adalah pengoptimalan ekowisata Kulon Progo yang berkelanjutan sebagai pendukung KSPN Borobudur. Latar belakangnya adalah potensi ekowisata yang melimpah di Kabupaten Kulon Progo, pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta yang mendukung kemudahan akses dan dengan harapan akan terintegrasi dengan wilayah rencana KSPN Borobudur. Telah dicanangkannya program Smart Regency yang dapat memudahkan masyarakat dalam mempublikasikan destinasi wisata, dan pada tahap selanjutnya diharapkan dapat menunjang roda perekonomian serta mengurangi gap kesejahteraan masyarakat. Rasionalitas yang digunakan adalah 6 besar penyumbang ekonomi terbesar berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata. Dan rencana KSPN Borobudur yang mencakup sebagian wilayah Kulon Progo dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengoptimalan sektor pariwisata. Berikut adalah tujuan dan landasan hukum perencanaannya. Berikut ini adalah kerangka berpikir dengan goal terwujudnya pengembangan kegiatan ekowisata yang berkelanjutan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat Kulon Progo. Konsep perencanaan yang digunakan adalah konsep ekowisata dengan tujuan konservasi dan preservasi sehingga dapat menciptakan keuntungan ekologis, ekonomi, serta sosial budaya bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Suatu kegiatan ekowisata juga dapat memenuhi 3 dimensi berikut dan harus memiliki komponen dasar penunjang wisata. Komponen tersebut adalah 5A, yaitu attraction, accessibility, amenity, ancillary, dan accommodation. Kemudian kegiatan dipromosikan sebagai aktivitas positif yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal, lingkungan hidup, dan wisatawan. Presiden yang digunakan adalah Desa Pelaga di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung, Bali, dengan pengembangan ekowisata berkonsep Green Village Destination yang memenuhi aspek 5A. Rencana detail, terdapat 4 kawasan ekowisata yang direncanakan, yaitu Desa Wisata Pagerharjo, Segajih, Tinalah, dan Jatimulyo, yang dilengkapi dengan akses jalan, halte angkutan umum, gedung parkir pengunjung, balai pusat operasional ekowisata dan edukasi masyarakat, serta amenitas pariwisata yang sesuai standar dan menunjang protokol kesehatan, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal maupun wisatawan. Berikut adalah project life cycle yang dimulai dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Berikut ini adalah kerangka kerja logis dari program ini, kemudian pentahapan dan pembiayaan program, cost benefit analysis dari aspek pengeluaran dan pemasukan, kemudian benefit cost ratio. Pembiayaan program pengembangan kawasan ekowisata ini adalah sebesar 109,28 miliar rupiah dan dilakukan dengan skema KPBU. Penggunaan diskon rate sebesar 11 hingga 15% untuk mengantisipasi adanya inflasi dan risiko yang besar. BCR yang dimiliki pada suku bunga 13% adalah 1,42 atau BCR lebih 1, sehingga program ini dikatakan layak untuk diimplementasikan secara finansial dan merupakan good project. Berikut adalah visualisasi program pengembangan kawasan ekowisata.
akan menjelaskan mengenai program pengembangan sarana pelayanan air bersih berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakang dari program ini, berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologinya, kemampuan mendapatkan air bersih belum tersebar merata, karena terdapat daerah yang memiliki kemampuan air tanah yang rendah. Sedangkan berdasarkan peta pelayanan PDAM, daerah-daerah tersebutlah yang belum terlayani jaringan PDAM. Dan yang ketiga, bencana kekeringan merupakan bencana tahunan yang rutin terjadi, khususnya pada kawasan utara dan barat yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Serta yang terakhir, kawasan yang kurang terlayani jaringan air bersih berpotensi memiliki tingkat kerentanan kemiskinan yang tinggi. Program ini secara rasionalitas telah dibahas di beberapa dokumen perencanaan seperti RPJPD dan dokumen penataan ruang. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga disusunlah rencana program pengembangan sarana air bersih yang berkelanjutan. Pada perencanaannya, program ini akan mengadopsi program PAMSIMAS dengan konsep Integrated Water Management. Latar belakang dari mengadopsi program ini karena program ini sudah ada di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2014, namun bencana kekeringan masih kerap terjadi. Konsep pengembangan yang akan diusung pada program ini merupakan konsep Integrated Water Management yang merupakan konsep penyediaan air bersih yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyediaannya dan menggabungkan beberapa aspek yang terdiri dari pengambilan, pengolahan, hingga pendistribusian. Dalam mendukung konsep tersebut, digunakan konsep pemanenan air hujan dan konsep penggunaan kembali air limbah rumah tangga. Selanjutnya, berikut merupakan preseden dari konsep ini yang ada di Central Park, Sydney. Dalam penerapannya, perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, lokasi instalasi PAH perlu berada di daerah yang padat sekiranya memiliki atap bangunan yang banyak. Dengan asumsi semakin besar catchment area untuk air hujan, maka air hujan yang tertampung juga akan semakin banyak. Yang kedua, lokasi instalasi PAL kalau bisa berada di topografi yang lebih rendah, supaya limbah rumah tangga dapat langsung terolah di PAL ini. Dan yang ketiga, setiap instalasi pengolahan sumber air akan disediakan reservoir cadangan yang dapat digunakan pada saat waktu tertentu, seperti bencana kekeringan. Berikut merupakan project cycle yang terdiri dari inisiasi hingga evaluasi. Dan berikut merupakan kerangka kerja logis di mana goals utama dari program ini adalah menciptakan pelayanan air bersih yang merata dan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. Dan berikut merupakan pembiayaan dari program ini dengan total biaya yang dibutuhkan sebesar 27 miliar yang berasal dari APBN, APBD, hingga swasta. Selanjutnya, manfaat dari program ini berasal dari dua sumber, yaitu direct benefit yang berasal dari tarif pemakaian sarana air bersih, serta indirect benefit yang berasal dari penanggulangan bencana kekeringan, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, berikut merupakan analisis cost benefit dari program ini yang dimana menghasilkan kesimpulan bahwa program ini merupakan good project. Dan berikut merupakan visualisasi dari program ini. Terdapat skema pelayanan air yang terintegrasi dari pemanenan air hujan yang kemudian dapat digunakan oleh masyarakat, lalu sisa penggunaannya dapat diolah dan digunakan kembali oleh masyarakat. Dan berikut merupakan salah satu master plan sarana air bersih yang berada di Desa Banjarsari. Pengembangan kawasan agropolitan. Program ini dilatar belakangi oleh cukup tingginya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dibandingkan sektor lain antara tahun 2015 hingga 2019, dengan rata-rata kontribusi sekitar 18,57%. Selain itu, sektor agrikultur juga menyerap tenaga kerja sebesar 65.411 pada tahun 2019, hampir 26% dari total penduduk. Namun, beberapa tahun belakangan terjadi penurunan kontribusi yang disebabkan oleh pergeseran struktur ekonomi. Hal ini bisa membawa sisi positif apabila dapat dimanfaatkan sehingga alur agrikultur semakin kuat dari hulu hingga hilir. Namun karena belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka pengembangan sektor ini masih belum baik. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan kawasan agropolitan. Lokasi pengembangan agropolitan berada di Kecamatan Kalibawang. Selain sebelumnya memang sudah terpilih sebagai kawasan agropolitan, kami juga merencanakan kecamatan ini sebagai PKW dan sentra produksi agrikultur. Rasionalitas program ini adalah program ini dipilih berdasarkan permasalahan pergeseran struktur ekonomi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam terutama agrikultur. Program ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan cenderung berkelanjutan, serta memberikan dampak yang tinggi terhadap perekonomian wilayah. Program juga mendukung tujuan penataan ruang, serta mendukung misi kedua dan ketiga rencana pembangunan jangka panjang daerah. Berikut adalah kerangka berpikirnya. Konsep rencana dari pengembangan ini adalah menciptakan sinergi yang kuat di setiap proses kegiatan, mulai dari hulu hingga hilir. Dalam menciptakan sinergi tersebut, saya akan mengikuti tahapan berikut. Preseden yang digunakan adalah
Farm to Table dari Thailand, merupakan agenda perwujudan ketahanan pangan melalui konsep yang menyeluruh, berkesinambungan, dan komprehensif. Detail perencanaan pengembangan kawasan agropolitan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap peningkatan sumber daya manusia, tahap peningkatan sumber daya alam, dan tahap terakhir adalah tahap persiapan sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan. Project Life Cycle yang terdiri dari inisiasi, persiapan pelaksanaan, dan operasi dan pengendalian. Berikut adalah kerangka kerja logis dari program ini. Dengan total kegiatan atau input berupa 18 kegiatan. Pada pentahapan program, pengembangan sumber daya manusia dilakukan pada tahap-tahap awal, seperti tahun ke-1 dan kedua, sedangkan penyiapan sarana dan prasarana serta penelitian dan pengembangan tanaman baru dilaksanakan pada tahun kedua hingga ketiga, di mana tahun keempat lebih ditujukan untuk evaluasi program. Pengeluaran total dari tahap 1 hingga tahap program pengembangan ini adalah 707.550.000 dengan total pemasukan sebesar 1.255.410.000. Analisis biaya manfaat akan menggunakan suku bunga sebesar 5% dengan melihat kondisi ekonomi nasional yang memang sedang turun, hingga suku bunga sebesar 50% untuk melihat seberapa sustain rencana ini berjalan di kondisi tersulit. Sehingga, secara kesimpulan, program ini menunjukkan nilai net present value yang positif dan nilai base BCR lebih dari 1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program ini layak dan akan selalu memberikan keuntungan di setiap tahunnya. Berikut adalah visualisasi dari rencana pengembangan kawasan agropolitan Kalibawang yang berisi balai penelitian dan pelatihan, gudang agro, IPAL komunal, TPS komunal, terminal barang, terminal penumpang, jalur distribusi, jalur transportasi bahan baku, area tanam dan produksi, area industri pengolahan, dan kecamatan pendukung produksi pertanian. Rencana mitigasi bencana Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, latar belakang penyusunan program ini adalah Kabupaten Kulon Progo yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana, indeks risiko bencana yang tinggi pada hampir semua jenis bencana, dan di sisi lain indeks kesiapsiagaan desa yang masih rendah. Bahkan pada tahun 2020 terjadi 532 bencana dengan mencapai kerugian 3,3 miliar. Selanjutnya, rasionalitas. Program ini sesuai dengan visi pembangunan wilayah dengan mendukung misi pembangunan kelima dan keenam. Berikut adalah tujuan perencanaan, lalu berikut adalah landasan hukum perencanaan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penyusunan perencanaan mitigasi bencana Kabupaten Kulon Progo. Lalu konsep rencana. Program mitigasi ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan non-struktural dan struktural. Adapun pendekatan struktural dilakukan dengan pembangunan teknologi dan infrastruktur bencana meliputi pembangunan rekayasa vegetatif untuk mengatasi tanah longsor, multi hazard early warning system untuk mengatasi gempa bumi, sumur injeksi, pos pemadam kebakaran, konstruksi pemecah gelombang. Lalu pada pelaksanaan program rencana mitigasi meliputi tahap awal dengan fokus pada penyelenggaraan aturan mitigasi bencana, lalu kedua dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana, ketiga yaitu pembangunan infrastruktur periode 5 tahun yang difokuskan pada pembangunan suatu jenis infrastruktur bencana. Selanjutnya, sistem mitigasi presiden. Mitigasi bencana di Jepang dan Semarang. Sistem mitigasi di Jepang menggunakan teknologi dalam penanggulangan bencana serta penguatan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana. Begitu juga dengan Semarang, sama-sama menggunakan teknologi dalam penanggulangan bencana, tetapi juga menggunakan forum koordinasi dalam pengembangan sistem penanggulangan bencana. Selanjutnya, detail perencanaan program mitigasi bencana. Program pertama yaitu program penguatan kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan subprogram penyusunan aturan penyelenggaraan penanggulangan bencana, penegakan aturan daerah terkait, pengawasan implementasi aturan tata ruang. Lalu program kedua peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana dengan subprogram pembentukan prosedur desa tangguh bencana, perkuatan kerjasama dengan media massa. Lalu program ketiga pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan subprogram pelatihan SAR, sosialisasi dan penyuluhan, dan pembentukan relawan desa. Lalu program keempat peningkatan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana
dan subprogram pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi hingga tingkat desa, penyediaan peralatan bagi petugas atau analisis sistem peringatan dini, pembangunan rekayasa vegetatif, pembangunan sumber injeksi, pembangunan pemadam kebakaran, dan pembangunan konstruksi pemanjat gelombang. Lalu selanjutnya, Project Life Cycle. Berikut adalah tahapan Project Life Cycle, terdiri dari tahap inisiasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Berikut adalah kerangka kerja logis dengan goals utama mewujudkan sistem mitigasi bencana yang tangguh, dengan tujuan yang pertama yaitu penguatan kerangka hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana, peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan bencana, dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Selanjutnya, rencana pentahapan program. Berikut adalah pembiayaan program dengan total pembiayaan mencapai 30 miliar 144 juta. Berikut adalah cost analysis benefit. Benefit di dalam program ini didapatkan dari potensi kerugian akibat bencana yang ditimbulkan di seluruh Kabupaten Kulon Progo yang mencapai hingga 40 miliar. Adapun dengan BCR didapatkan lebih dari 1, yaitu seberat 1,7, yang berarti proyek ini merupakan good project. Berikut adalah rencana visualisasi program. Pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Program ini dilatar belakangi oleh semangat untuk berkontribusi dalam mengembangkan energi baru terbarukan dan mengurangi dampak dari perubahan iklim. Berikut rasionalitasnya, yang masalah potensi dan visi misi pembangunan, serta berikut tujuan perencanaan dan landasan hukum. Dan berikut kerangka berpikirnya. Dan kemudian untuk konsep dan detail perencanaan, program ini akan menggunakan pembangkit listrik tersebar, di mana pembangkit ini merupakan pembangkit listrik berskala kecil yang langsung tersambung ke jaringan distribusi listrik. Lalu program ini juga akan berbasis partisipasi masyarakat, karena pengembangan PLTMH sebelumnya sempat diragukan oleh masyarakat, sehingga dengan berbasis partisipasi masyarakat ini dapat menciptakan rasa percaya dan bisa digunakan juga untuk mengumpulkan informasi, dan masyarakat akan terlibat mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Lalu ada Taman Edukasi PLTMH. Taman ini diharapkan dapat meneruskan semangat pengembangan energi baru terbarukan kepada masyarakat yang lebih luas, terutama anak-anak, dan taman ini akan dibangun di dekat PLTMH Waduk Sermo sebagai salah satu wisata unggulan juga di Kabupaten Kulon Progo. Lalu berikut untuk presidennya, mengambil PLTMH di Dusun Malimbu, yang mana di dusun tersebut membentuk kelompok turbin Malimbu untuk mengelola turbin, dan setiap anggotanya diwajibkan untuk membayar instalasi listrik sebesar 5.000, iuran 10.000, dan mengikuti kerja bakti dalam mengelola turbin. Kemudian ada PLTMH Purbasari, di mana juga terdapat organisasi untuk mengelola rumah turbin, dan pengelola tersebut diberi honor setiap bulannya. Lalu berikut Project Life Cycle, kerangka kerja logis, pentahapan program, pembiayaan program, dan analisis manfaat yang berasal dari manfaat langsung maupun tidak langsung. Dan berikut cost benefit analysis yang menunjukkan hasil bahwa program ini layak untuk dilaksanakan. Berikut visualisasi program yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari kapasitas masing-masing PLTMH dan perkiraan jumlah pelanggannya, lalu dikonversi menjadi luas kira-kira wilayah pelayanannya berapa, dan kemudian divisualisasikan menjadi seperti ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.